Salam pengadaan ya bagi rekan-rekan di wilayah Kalimantan Barat dan wilayah luar ya. Kita akan membahas tentang personil manajerial. Yang mana kemarin ada rekan saya, rekan Pokja ya dan PPK menanyakan tentang personil manajerial. Bagaimana sih personil manajerial ini dikonsep ya? Personil manajerial tentunya adalah dokumen teknis yang ditetapkan oleh PPK ya, konsep personil manajerial. Nah, apa itu personil manajerial? Nah, personil manajerial di dalam Permen PUPR nomor 7 tahun 2019 ya tentunya akan melengkapi dokumen penawaran teknis dari penyedia. Nah, personil manajerial ini hanya 4 saja jabatannya ya. Jabatannya hanya 4 saja. Pertama adalah manajer proyek ya. Yang kedua adalah manajer teknik, yang ketiga adalah manajer keuangan, yang keempat adalah ahli K3 ataupun petugas K3. Jadi keempat jabatan ini yang ada ya di dalam konsep personil manajerial. Jadi tidak ada lagi konsep misalnya jabatan pelaksana ya, jabatan tukang, tidak ada jabatan operator, tidak ada lagi. Yang disebutkan hanya konsep 4 manajer personil manajerial nih. Ada manajer teknik, manajer proyek, manajer keuangan, dan ahli ataupun petugas K3 konstruksi. Nah, oleh karena itu ya, di persyaratan ini ya tentunya kita harus memisah klasifikasi tadi yang kecil ataupun non kecil ya. Untuk kecil kita tidak menugaskan ataupun mewajibkan menggunakan ahli K3. Tapi kalau untuk yang di atas kecil ya, menengah dan besar tentunya kita menggunakan ahli K3. Nah, oleh karena itu ya di dalam pelaksanaan ya, karena jabatannya hanya dibatasi 4 saja ya, berarti kita tidak boleh menambah jabatan-jabatan yang lain. Nah, oleh karena itu di dalam pelaksanaan ini ya, rekan-rekan Pokja pemilihan melakukan evaluasi terhadap surat pernyataan kepemilikan ya, surat pernyataan kepemilikan dan daftar rincian personil manajerial. Itu saja yang diperiksa ya. Jadi tidak ada memeriksa tentang keaslian dokumen SKA ataupun SKT-nya. Untuk pembuktian SKK-nya, sertifikat kompetensi kerja, maka diserahkan kepada PPK dalam rapat PAM ya nantinya. Dan di dalam personil manajerial ini ya akan direview juga oleh Pokja dengan PPK pada saat rapat pada saat rapat RPP ya, rapat persiapan pemilihan ya, dari PPK dengan Pokja ya, review di situ. Dan kita mengetahui tentang personil manajerial ini ya, ada lagi satu syarat yang perlu wajib dipenuhi adalah daftar riwayat hidup dan referensi pengalaman pekerjaan ya. Nah, referensi pengalaman pekerjaannya ini ya boleh dari instansi pemerintah ya, BUMN, BUMD dan swasta ya. Jadi boleh digunakan ya dan terhitung pengalamannya. Nah, pengalaman yang dihitung adalah pengalaman tahun. Jadi walaupun si personil ya bekerja dalam waktu hanya 3 bulan, referensinya hanya 3 bulan, maka dihitung dalam 1 tahun. Nah, tetapi apabila misalnya di tahun 2019 personil atas nama Ahmad misalnya bekerja pada proyek pembangunan gedung sekolah A dengan paket pembangunan gedung madrasah A, tentunya 2 paket yang berbeda, tetapi dalam juga bulan yang berbeda dan masih dalam 1 tahun anggaran, maka dihitung tetap menjadi 1 tahun. Nah, oleh Pokja harus melaksanakan klarifikasi terhadap kebenaran ataupun keabsahan referensi dari personil ini ya. Jadi kita datangi instansi penerbit referensinya ya, seperti misalnya pemerintah, instansi BUMN ataupun BUMD ataupun swasta ya, kita akan lakukan klarifikasi terhadap keabsahan ataupun keaslian dari referensi personil ini, apakah benar ataupun tidak untuk berpengalaman di paket pekerjaan sebelumnya. Oleh karena itu bagi rekan-rekan Pokja ya, jangan sampai lupa tahapan ini kita lakukan evaluasi terhadap pemenuhan referensi dan personil ini dan kita lakukan klarifikasi. Jangan sampai lupa kepada rekan-rekan penyedia juga yang ikut serta, jangan sampai ada tindakan yang memenuhi persyaratan tender dengan cara misalnya
melakukan mengupload dokumen yang tidak benar ataupun palsu ya. Nah, maka dari itu sanksinya nanti ke ranah blacklist ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita sudah ikut tender dengan benar tetapi dengan syarat yang tidak benar. Nah, maka dari itu pahamkan ya rekan-rekan Pokja dengan rekan-rekan pelaku usaha untuk berlaku sesuai dengan normanya masing-masing ya di dalam pelaksanaan tender ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang personil manajerial. Bagi rekan-rekan yang hadir untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar dan dapat juga menghubungi kami di email ataupun Facebook ataupun Instagram ya, yang ada di layar ini ya. Nanti bisa berkomunikasi dengan saya dan saya ucapkan terima kasih, dan kita akan mencoba membahas hal-hal yang lain lagi tentang pengadaan. Terima kasih atas supportnya mengembangkan channel ini.